Assalamualaikum. Selamat siang, Miss Nana. Miss Nana, maaf sebelumnya. Iya, Assalamualaikum, Miss Nana. Waalaikumsalam, Bu Anita. Iya. Miss Nana, maaf ya sebelumnya. Saya perhatikan beberapa hari ini, Miss Nana tampak murung ya ini tadi. Salam dari saya juga. Tidak seperti biasanya gitu, yang selalu energik dan penuh semangat. Miss Nana sekarang lebih suka menyendiri nih. Mungkin Miss Nana dapat berbagi cerita dengan saya, ada apa gitu, Miss? Iya, Bu Anita. Saya itu ingin cerita, pengen ngobrol, tapi bingung sama siapa. Saya ingin berbagi biar masalah saya ini segera teratasi. Oh, gitu. Jika boleh tahu nih, Miss Nana, masalah apa ya yang sedang Miss Nana hadapi gitu saat ini? Gini Bu Anita, kan lalu saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah pengawas pulang, kemudian kepala sekolah memanggil saya. Begitu ya. Terus setelah Miss Nana dipanggil, apa itu yang disampaikan beliau ke Miss Nana? Nah, itu Bu, yang jadi beban pikiran saya. Kata beliau dari hasil supervisi pekan lalu, Bapak pengawas tampaknya tidak berkenan dengan cara mengajar saya yang tidak menggunakan pelajaran. Karena waktu itu waktu mengajar saya nggak pakai buku teks pelajaran. Begitu ya. Memang Miss Nana selama ini mengajar menggunakan media apa sih? Saat mengajar saya sih lebih nyaman menggunakan media yang menarik gitu Bu Anita. Begitu ya. Contoh medianya apa itu, Miss? Ya bisa pakai PPT, biasanya saya pakai PPT karena anak-anak memang menyukai visualisasi, ditambah animasinya juga menarik. Saya perhatikan murid-murid saya pun sebenarnya sangat antusias mengikuti pembelajaran dari saya. Ya ya. Oh ya, selain PPT, apalagi tuh Miss Nana yang digunakan? Ada juga sih saya bikin video pembelajaran Bu. Biasanya sebelum pembelajaran saya itu suka desain dulu, mendesain video biar lebih mudah dipahami sama murid begitu. Menurut Miss Nana ya, selama ini kan pakai media yang menarik seperti itu ya. Menurut Miss Nana, apakah efektif itu penggunaan media seperti itu, Miss? Menurut saya sangat efektif, Bu Anita. Buktinya dari respon dan antusias murid saat pembelajaran, mereka pun lebih mudah memahami materi. Ya. Selain PPT dan video pembelajaran, media apa lagi itu, Miss, yang Miss Nana gunakan? Terkadang saya juga menggunakan lingkungan sekolah, seperti ada halaman, taman misalnya gitu. Saya sering pakai itu. Wah, itu sebenarnya bagus sekali ya, Miss ya. Di samping pakai PPT juga langsung ke lingkungan gitu ya. Tentu pengalaman yang luar biasa itu dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan. Tapi ternyata menurut pengawas Miss Nana malah dianggap belum baik begitu ya, karena tidak menggunakan buku begitu ya. Betul Bu Anita, saya jadi bingung ini. Kok bisa ya? Iya. Oh ya, saya mau tanya Miss, sebelum membuat media pembelajaran tuh biasanya persiapan apa ya yang Miss Nana lakukan itu? Iya, biasanya sih saya suka baca materi-materi dari buku sumber belajar dulu Bu Anita. Jadi setelah itu saya searching di internet untuk melengkapi materi. Jadi saat Bapak pengawas datang kok saya bilang saya masih tetap pakai kurikulum kok Pak begitu. Tapi beliaunya malah tidak berhenti. Saya bingungnya di situ Bu Anita. Oh ya, padahal itu bagus sekali ya. Soalnya kan sebelum Miss Nana buat itu kan
tetap buka-buka buku, tetap cari referensi gitu ya. Lalu apalagi Miss yang Miss Nana lakukan itu selain mencari referensi-referensi begitu? Apa ya? Merangkum materi dari buku dan sumber lain, Bu Anita. Ya, saya juga termasuk orang yang suka merangkum materi begitu. Saya pakai kok. Sebenarnya saya pakai buku itu, cuman memang waktu pelaksanaan supervisi, pengawas sekolah menemui saya nggak bawa buku begitu. Oh iya. Kira-kira berapa banyak itu Bu materi yang dirangkum itu Pakai sumber yang dari sumber lain itu ya? Iya. Banyak Bu Anita, saya biasanya pakai banyak buku. Jadi dari berbagai penerbit itu saya kumpulkan, apalagi dari internet saya kumpulkan jadi satu, banyak itu Bu Anita. Nah, itu berarti selama ini Miss Nana kan ya sudah menggunakan buku juga dong? Oh, iya ya Bu Anita ya. Iya, Iya. kenapa nggak saya kepikiran begitu ya? Kenapa jawaban saya nggak bilang begitu ke Pak pengawas waktu itu ya? Tapi hanya saja begini Bu Anita, belum ada bukti fisiknya di meja kerja saya waktu itu. Harus ada bukti fisiknya nih ya. Iya, benar-benar. Sekarang menurut Miss Nana, bagaimana supaya bukti fisiknya itu terlihat gitu Miss Nana? Ada gitu. Ini mungkin Bu Anita. Saya baru terpikirkan nih sesuatu, baru berpikir sesuatu ini. Mungkin dengan mengumpulkan rangkuman materi itu, saya bikin jadi sebuah modul itu biar akan bisa menjadi bukti fisik ya kalau saya memakai buku pembelajaran, begitu mungkin ya Bu Anita ya. Iya, wah luar biasa ini malah ya, pemikiran yang luar biasa ini. Iya, saya nggak terpikir ini. Iya. Terus untuk membuat modul itu ya, tadi kan Miss Nana, ini kalau dikumpulkan jadi modul gitu kan. Terus kira-kira cara membuat modul ya, kira-kira bagaimana itu jika Miss Nana itu menyusun modul itu, langkahnya gimana ya? Iya benar ini Bu Anita. Saya kayaknya agak bersemangat nih bikin modul. Saya nih nanti mau coba-coba ya mengumpulkan file-file rangkuman materi. Setelah itu saya buat folder untuk memudahkan pencarian, terus saya bisa satukan materi-materi yang sudah saya kumpulkan, saya bikin tadi, saya satukan jadi sebuah modul begitu. Ya, bagus sekali tuh Miss, luar biasa pokoknya Miss Nana nih. Coba deh, maaf nih ya, coba untuk menyusun modul itu ya Miss Nana, ingat atau ada teman atau siapa yang bisa membantu menyusun modul gitu kan? Kalau Miss Nana sendiri kan rasanya nggak enak itu kalau nggak ada temannya gitu yang ini kurang gini kan gitu. Kira-kira siapa itu Miss yang bisa membantu Miss Nana untuk menyusun modul itu? Ada nih Bu Anita. Saya ingat ada teman saya yang pandai desain ini Bu. Bu Yulia namanya. Karena beliau sering tuh jadi editor buku juga. Ada itu ya, Bu Yulia. Oke deh, nanti kira-kira saya bisa calling sama Bu Yulia. Hebat sekali Miss Nana ya. Miss Nana punya teman hebat juga. Jadi nanti bisa saling sharing, saling menimba ilmu gitu. Terus kalau modul itu sudah tersusun ya, jadi sebuah modul, jadi sebuah buku ya, rencana Miss Nana ke depannya itu gimana coba? Gitu. Iya, mungkin buku tersebut akan saya tunjukkan kepada kepala sekolah dan pengawas. Iya, sebagai aksi nyata saya memperbaiki kekurangan saya selama ini kan ya. Udah kemarin ada temuan saya nggak pakai buku teks, tapi kemudian kalau saya bisa membuat suatu karya, kemudian saya kasihkan ke kepala sekolah, kemudian untuk supervisi berikutnya bisa saya perlihatkan kepada pengawas sekolah, semoga bisa menutupi kekurangan saya yang kemarin ya buat bisa kejutan gitu ya. Iya. Benar-benar. Iya. Wah, alhamdulillah sekali ini ya. Cita-cita yang luar biasa ini Miss ya, keinginan yang luar biasa. Semoga saya hanya bisa mendoakan ya Miss, semoga dimudahkan di dalam setiap prosesnya untuk membuat modul tadi. Nah, ini masalah Miss Nana sudah terselesaikan bukan? Iya, terima kasih Bu Anita. Saya lega bisa berbagi cerita dengan Bu Anita. Bu Anita bisa menemukan
apa yang membantu saya menemukan solusi masalah yang saya hadapi selama ini. Makasih banget Bu Anita. Miss Nana hebat, kita hari ini bisa sharing. Saya juga terima kasih, sama-sama ya Miss Nana. Selalu semangat Miss. Makasih Bu Anita. Untuk pengawas minggu depan, Miss Nana pasti luar biasa. Pasti kaget nanti pengawasnya. Amin, amin, amin.